Heboh bukannya didukung Mama Rika, Israel malah ditantang Amerika Serikat karena mau bangun 4.000 rumah pemukim ilegal lagi. That exacerbate tensions and that undercut efforts to advance a negotiated two-state solution. Unilateral steps might include annexation of territory, settlement activity, demolitions, incitement to violence, the provision of compensation for individuals. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rupanya hubungan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi mesra. Pasalnya, rencana-rencana rezim Zionis di Palestina ditentang keras bahkan dilarang oleh ribuan petinggi Amerika Serikat yang menyebut para Yahudi itu sebagai serakah. Di sisi lain, hal ini juga diungkapkan jika telah semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk Palestina merdeka. Amerika Serikat mengaku sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel menyetujui lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian, kata Miller di Twitter seperti dikutip dari Anadolu Agency. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. Selain Amerika Serikat, dunia internasional juga mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Militer juga meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania, dan Sharm el-Sheikh, Mesir untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk dieskalasi. Menurut penyiar publik Israel Kan, Israel juga akan mulai memajukan reformasi peradilan mulai minggu ini. Israel telah berada dalam kekacauan politik dalam beberapa bulan terakhir atas reformasi peradilan yang direncanakan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipandang oposisi sebagai perebutan kekuasaan demi otoritas eksekutif. Netanyahu bagaimanapun menegaskan bahwa rencananya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bulan Maret, Netanyahu yang diadili karena korupsi tunduk pada tekanan mengumumkan penghentian sementara rencana tersebut di tengah protes di seluruh negeri. Mantap, Liga Arab akhirnya bikin ICC tangkap otoritas Israel yang biarkan penyerangan pada Palestina. ICC kali ini tidak dapat berkutik atas desakan Liga Arab untuk menjebloskan Israel ke tahanan internasional melalui pengadilan ICC. Dikarenakan kekerasan yang dilakukan Israel sudah tanpa henti dan di luar batas. Bukan hanya pada perlawanan Palestina, namun Israel juga menyerang warga sipil yang tidak berdosa. Inilah saatnya ICC berlaku adil dan tidak hanya berfokus pada konflik Rusia-Ukraina, karena Israel lebih dulu memberikan keadaan yang tidak damai di dunia ini. Sebelumnya, Dewan Liga Arab mendesak Pengadilan Kriminal Internasional ICC untuk menyelesaikan penyelidikan kriminal atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya. Dikutip dari Wafa, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan darurat tingkat delegasi tetap di Kairo menyatakan kejahatan Zionis Israel masuk kategori fatal seperti pemukiman ilegal, aneksi agresi terhadap kota, desa, dan kamp.
pembunuhan warga sipil, jurnalis dan para medis serta pemindahan paksa warga Palestina dari rumah mereka. Liga Arab juga menyerukan untuk membahas dan menghadapi agresi Israel yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina dan memberi mereka perlindungan internasional. Liga juga meminta ICC mempelajari semua opsi yang dapat digunakan untuk menjalankan yurisdiksinya di tanah Palestina yang diduduki dalam menyelesaikan penyelidikan, memberikan semua kemampuan SDM dan material untuk penyelidikan ini untuk memberikannya kesempatan dari prioritas yang diperlukan. Liga Arab juga mengutuk agresi, pengepungan, dan kejahatan Israel yang meluas terhadap rakyat Palestina di Yerusalem, jalur Gaza, Jenin, Nablus, Jericho, Ramallah, dan seluruh kota, desa, dan kamp Palestina lainnya. Juga mengutuk serangan biadab Israel di jalur Gaza yang menargetkan warga sipil, anak-anak, dan wanita di lingkungan perumahan saat mereka tidur dengan aman di rumah mereka, yang merenggut nyawa seluruh keluarga dan puluhan korban terluka. Liga Arab meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional untuk memberikan tekanan yang diperlukan pada pendudukan Israel agar menghentikan agresi dan pengepungan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina yang melanggar hukum internasional. Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional meminta pertanggungjawaban Israel atas akibat dari semua agresi. Mereka juga meminta masyarakat internasional untuk mengimplementasikan resolusi terkait dengan perlindungan warga sipil Palestina, khususnya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 904/1994 dan nomor 605/1987 dan resolusi Majelis Umum PBB tentang perlindungan warga sipil Palestina nomor 20/10/ES/RES-A 2018. Kami mendesak negara dan lembaga komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam perlindungan warga sipil Palestina untuk membentuk mekanisme yang praktis dan efektif untuk mengimplementasikan apa yang dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum, ujar perwakilan dari dewan tersebut. Liga Arab meminta Sekretaris Jenderal PBB mendesak pihak penandatanganan Konvensi Jenewa keempat untuk memikul tanggung jawab mereka memastikan penghormatan dan penegakan konvensi di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur.